Halo Sobat Sandiwara, my name is Arnold Muhammad Adia from Faculty of Engineering and Computer Science, major Information System, and I'm from class SE24DX, and I want to present the environment and the corporate culture part 1. Nah, jadi definisi lingkungan perusahaan atau corporate environment adalah lingkungan perusahaan mengacu pada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasi, keputusan, dan keberlanjutan suatu perusahaan. Yang kedua ada definisi budaya perusahaan atau corporate culture. Budaya perusahaan adalah nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan praktik yang berkembang di dalam organisasi dan membentuk cara berinteraksi dan beroperasi dalam perusahaan. Nah, di sini ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal sendiri meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, teknologi, lingkungan alam, dan persaingan. Dan lingkungan internal meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan teknologi and infrastruktur. Nah, yang ketiga ada pengaruh lingkungan eksternal terhadap perusahaan. Untuk pengaruhnya sendiri ada lumayan banyak, ada perubahan politik dan regulasi, kebijakan pemerintah seperti tarif, pajak, dan regulasi lainnya. Yang ketiga ada perubahan ekonomi. Yang keempat ada resesi atau krisis ekonomi. Yang kelima ada perubahan sosial dan budaya. Yang keenam ada perusahaan harus beradaptasi dengan tren sosial dan perubahan preferensi konsumen seperti kecenderungan berbelanja secara online atau keberlanjutan produk. Yang ketujuh ada kemajuan teknologi, dan yang ke-8 ada inovasi teknologi. Nah, apa itu budaya perusahaan? Budaya perusahaan adalah sekumpulan nilai, norma, dan kebiasaan yang diterima oleh karyawan di dalam perusahaan yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan bekerja. Dan elemen-elemen perusahaan sendiri ada nilai dan keyakinan, yaitu prinsip-prinsip yang diterima dan dijunjung tinggi oleh organisasi. Yang kedua ada perilaku dan praktik, cara karyawan bertindak dan berinteraksi dalam berbagai situasi. Yang ketiga ada simbol dan ritual, lambang, logo, dan kegiatan membentuk identitas perusahaan tersebut. Yang keempat ada cerita dan legenda atau narasi tentang sejarah perusahaan, pencapaian, dan tokoh penting. Nah, tipe-tipenya sendiri ada dua. Di sini ada budaya hierarki atau hierarchy culture. Yang pertama adalah fokus pada struktur yang terorganisasi, prosedur yang jelas, dan kestabilan. Yang kedua biasanya temukan di perusahaan yang lebih besar atau lembaga yang berorientasi pada control. Contohnya ada bank dan lembaga pemerintahan. Yang kedua ada budaya pasar atau market culture, yaitu meliputi yang pertama ada fokus pada hasil, keberhasilan pasar, dan kompetisi. Yang kedua ada perusahaan berorientasi pada pencapaian dan mempertahankan posisi di dasar. Contohnya sendiri ada perusahaan teknologi atau perusahaan retail besar. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya perusahaan. Lingkungan eksternal mempengaruhi budaya perusahaan, seperti perubahan dalam lingkungan eksternal, seperti teknologi dan atau regulasi baru, dapat memaksa perusahaan untuk menyesuaikan budaya internal mereka. Yang kedua, misalnya perusahaan yang beroperasi di industri yang cepat dan merubah mungkin akan mengadopsi budaya yang lebih fleksibel dan inovatif. Yang kedua, ada budaya perusahaan yang mempengaruhi respon terhadap lingkungan. Budaya perusahaan juga dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan merespon perubahan lingkungan. Misalnya, perusahaan dengan budaya hierarki mungkin lebih lambat dalam merespon perubahan eksternal karena kecenderungan mereka terhadap stabilitas dan kontrol. Nah, studi case-nya sendiri saya merangkum dua hal, yaitu Google, budaya inovasi dan teknologi, dan yang kedua ada Toyota, budaya control and quality. Lingkungan eksternal sendiri ada persaingan teknologi yang cepat berkembang, persaingan global yang ketat di industri otomotif. Untuk budaya perusahaan Google sendiri, Google menerapkan budaya eksplorasi, tersebut mendorong inovasi dan kreativitas. Untuk budaya perusahaan Toyota menerapkan budaya hierarki juga dengan fokus pada kualitas dan efisiensi operasional. Nah, kesimpulannya, lingkungan eksternal perusahaan termasuk faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi sangat berpengaruh bagaimana perusahaan beroperasi dan berkembang. Yang kedua, budaya perusahaan yang terbentuk dari nilai, norma, dan praktik internal dapat mengaruhi bagaimana perusahaan merespon lingkungan eksternal. Yang ketiga, ada perusahaan yang dapat mengintegrasikan budaya yang sesuai dengan tantangan lingkungan eksternal akan memiliki keuntungan kompetitif yang lebih besar. Nah, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.